Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Makasih, Bu. Iya. Silakan duduk, Mbak. Makasih, Bu. Iya. Selamat siang, Mbak. Saya Bu Via. Kalau boleh tahu nama lengkap Mbak siapa ya? Siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Rasya Putri. Biasanya saya dipanggil Rara. Baik, Mbak Rara. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak udah datang hari ini. Oh iya, Ibu ingin memastikan bahwa apapun yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia ya. Jadi Mbak nggak perlu khawatir tentang rahasia Mbak. Jadi cerita Mbak akan aman bersama saya. Apakah ada sesuatu yang mengganggu Mbak akhir-akhir ini? Nggak apa-apa, coba tarik nafas dulu. Lalu hembuskan pelan-pelan. Coba sekali lagi, Mbak. Bagaimana, Mbak? Apakah sudah lega? Alhamdulillah sudah lega, Bu. Alhamdulillah. Tenang saja, Mbak. Anggap saya itu teman Mbak sendiri ya. Jadi Mbak nggak perlu takut atau malu. Baik, Bu. Nah, jadi apakah ada yang mengganggu kamu akhir-akhir ini, Mbak? Betul, Bu. Belakangan ini rasanya tuh agak berat banget. Saya senang meskipun Mbak itu sedang merasa berat, tapi Mbak tetap datang ke sini. Boleh Mbak ceritakan apa yang sedang Mbak hadapi sekarang? Bisa, Bu. Saya tuh bingung dan sedih juga, Bu. Dalam waktu yang bersamaan, saya tuh kan lulusan teknik sipil di universitas salah satu di Medan. Nah, saya tuh punya keinginan besar gitu loh, Bu, pengen kerja di Jakarta, pengen merantau. Terus saya tuh sudah coba melamar ke beberapa beberapa proyek gitu, perusahaan konstruksi di sana. Tapi yang saya dapatkan itu nggak bisa saya terima gitu, Bu. Saya bisa membayangkan betapa besarnya keinginan Mbak itu buat berkembang. Tapi apa yang membuat Mbak itu merasa tertahan? Saya tuh merasa ditolak bukan karena kemampuan saya sendiri, Bu, tapi karena saya kan asli orang Batak. Saya tuh mendengar beberapa kali itu secara tidak langsung sama ada yang langsung juga, bahwasannya tuh perusahaan-perusahaan itu Bu, nggak mau menerima orang Batak karena dianggapnya tuh mereka itu keras, terus cara berkomunikasinya itu terlalu kasar, tegas gitu, bahkan sampai dianggap agresif gitu loh, Bu. Jadi tuh saya agak takut buat memulai kembali daftar gitu, mencoba-coba. Wah, tentu itu sangat tidak mudah untuk didengar ya Mbak. Ya, saya bisa membayangkan betapa kecewanya Mbak saat mendengar penolakan itu. Tapi apakah Mbak itu pernah mendapatkan komentar yang spesifik secara langsung dari pihak perusahaannya? Pernah, Bu, waktu itu pas interview dari beberapa perusahaan yang saya datangi itu ada salah satu HRD perusahaan yang bilang secara halus sih ke saya. Dia bilang kayak kita itu sedang mencari seseorang yang lebih tenang, terus cara komunikasinya itu halus, terus bisa beradaptasi dengan budaya kerja di Jakarta gitu, budaya mereka. Saya tahu maksudnya, Bu. Saya tahu itu karena saya kan orang Batak.
dan mereka sudah punya pandangan tertentu tentang orang Batak itu yang seperti apa. Jadi Mbak ini tuh merasa seperti dinilai tapi bukan dari kompetensinya, namun dari latar belakang sebagai orang Batak ya Mbak? Iya Bu, betul. Saya sedih, di sisi lain tuh saya bangga jadi orang Batak. Tapi apa ya Bu, saya juga nggak malu jadi orang Batak. Tapi saat situasi kayak kemarin itu, saya mulai bertanya-tanya kayak apa saya harus mengubah diri saya sendiri ya. Tapi saya takut untuk mengubah diri saya menjadi orang lain. Ya itu pertanyaan yang wajar banget sih Mbak. Eh, Waktu kamu ngerasa nggak diterima karena siapa itu dirimu, kemudian jadi mikir ulang kan dari situ tentang siapa diri sendiri Mbak ini. Tapi penting juga buat diingat kalau Mbak itu nggak salah jadi diri Mbak yang sekarang. Nah, pas ngalamin hal yang kayak gini sekarang, Mbak tuh ngerasa gimana? Yang jelas itu campur aduk ya Bu ya. Ya marah, sedih, kecewa jadi satu. Terus juga merasa kayak nggak berdaya aja, kayak ya udah gitu. Kadang saya tuh mikir untuk apa sih saya kuliah susah-susah, tapi kalau ujung-ujungnya itu yang dinilai itu bukan apa ya, bukan kemampuan saya, tapi yang dilihat dari suku saya gitu. Ya, perasaan marah dan kecewa yang Mbak rasain saat ini tuh bener-bener wajar kok. Ya, gimana ya, Mbak pasti udah ngerasa capek-capek sekolah, berjuang keras buat ngebuktiin kemampuan Mbak. Jadi wajar banget kalau Mbak tuh ngerasa sedih dan kesel pas ngerasa usaha itu tuh nggak dihargai sebagaimana mestinya. Kadang emang nggak adil rasanya Mbak, apalagi kalau penilaian orang ke kita itu cuma berdasarkan latar belakang, budaya, ataupun pandangan dari orang lain, bukan karena siapa kita yang sebenarnya. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong, Mbak tuh pernah ngalamin hal kayak gini gak sih sebelumnya? Maksudnya Bu, kalau boleh tahu? Ya, maksudnya itu situasi dimana Mbak tuh ngerasa dihakimi atau dipandang sebelah mata cuman karena identitas Mbak. Ya, kadang cerita-cerita kayak gini tuh yang bisa bikin kita ngerasa sendirian. Dulu waktu saya kuliah itu saya pernah mengalaminya juga kok Bu, tapi nggak separah waktu ini. Di kampus masih bisa saya terima, tapi sekarang di dunia kerja itu kayak lebih nyata gitu rasanya diskriminasinya mereka itu. Ya, itu pasti menyakitkan ya Mbak. Ya, saya ingin kamu itu tahu kalau Mbak itu nggak sendiri dalam pengalaman atau masalah yang kayak gini. Dan banyak juga kok orang lain yang merasakan kayak gini, kayak nggak dihargai karena latar belakang ataupun identitas mereka. Ya, menurut Mbak, apa sih yang paling Mbak butuhkan sekarang untuk bisa tetap melangkah maju dan berkembang? Saya tuh cuman ingin kesempatan aja Bu. Saya mau kerja di Jakarta ya karena saya ingin mandiri, ingin bantu keluarga. Tapi kalau setiap pintu yang saya masukin ditutup cuman karena saya orang Batak, ya saya harus gimana Bu? Apakah saya harus menyembunyikan identitas saya supaya lebih mudah diterima? Ya, kalau menurut saya nih ya, Mbak tuh nggak perlu menyembunyikan siapa diri Mbak yang sebenarnya. Ya, identitas Mbak itu adalah bagian berharga dari Mbak. Yang penting itu adalah bagaimana Mbak itu menunjukkan sikap yang profesional dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja tersebut. Baik Bu, akan saya coba. Tapi saya masih takut mereka itu nantinya tidak menerima saya. Ya, itu wajar ya Mbak ya. Namanya juga manusia. Mungkin sekarang kita bisa mulai melihat beberapa opsi yang mungkin
bisa membantu Mbak tuh terus berusaha tanpa harus mengorbankan identitas Mbak. Misalnya, apakah kamu pernah mempertimbangkan cara menyampaikan komunikasi yang tetap menunjukkan identitas Mbak, namun lebih disesuaikan dengan lingkungan mereka nanti? Maksudnya saya harus belajar ini Bu, apa namanya? Menyesuaikan gaya bicara saya gitu di tempat kerja. Ya, semacam itu. Jadi bukan mengubah siapa diri Mbak yang sebenarnya, tapi memilih cara berkomunikasi yang lebih fleksibel. Ya, itu bukan berarti Mbak itu menyangkal jati diri Mbak, tapi lebih ke strategi adaptasi agar Mbak itu tetap bisa menunjukkan kualitas Mbak di tempat yang mungkin belum siap memahami keragaman budaya. Saya belum terlalu kepikiran ke situ sih Bu. Saya cuman ya selama ini saya merasa ya saya itu ya begini. Tapi kalau itu bisa jadi apa ya, jalan buat saya bisa diterima, ya saya mungkin bisa mencobanya Bu. Saya rasa itu akan sangat membantu dan kamu tidak sendiri Mbak. Saya bangga sama kamu karena semangat kamu yang luar biasa. Ingat ya Mbak, karena kamu tidak sendiri dan kamu itu punya kekuatan yang besar dalam diri Mbak. Ya, kita akan jalani proses ini secara bersama-sama. Kita juga bisa membuat rencana langkah demi langkah agar Mbak itu lebih siap dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Dan Mbak juga bisa kembali jika Mbak membutuhkan teman untuk bercerita. Baik Bu, terima kasih atas dukungannya dan bimbingannya selama ini. Saya merasa lega hari ini. Ya, terima kasih juga ya Mbak karena Mbak sudah mau berbagi cerita ke Ibu. Tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Apapun keputusan Mbak nanti, yang terpenting Mbak tuh merasa lega dan bertanggung jawab atas pilihan yang Mbak pilih tadi. Saya akan terus mendampingi proses Mbak. Baik Bu, kalau gitu saya pamit undur diri. Oh iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa